Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmanti Ari Putra Salam dari kelas 12 IPA 2, absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang formasi dalam permainan bola besar, yaitu sepak bola. Dahulu, dalam permainan sepak bola, formasi sangat tidak dipedulikan. Hingga dari masa ke masa, formasi menjadi pilihan dari para pelatih untuk permainan sepak bola. Awalnya, sebelum ada aturan-aturan dalam permainan sepak bola seperti offside dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, sepak bola hanyalah olahraga yang mewajibkan pemainnya berlari dan menendang bola saja. Tapi dari masa ke masa, formasi yang pertama kali dipergunakan adalah formasi 1-2-7, yaitu memusatkan semua permainan kepada penyerangan dan hanya menyisakan satu pemain bertahan. Tapi dari masa ke masa, formasi akhirnya berkembang dari 2-2-6 menjadi 3-4-3 dan sekarang 4-3-3 sudah mulai terkenal dari dulu hingga sekarang. Formasi 4-3-3 adalah formasi yang sering digunakan pada setiap strategi sepak bola. Formasi 4-3-3 dalam sepak bola merupakan perkembangan dari formasi 4-2-4 ala Brazil dan 3-4-3 ala Belanda. Formasi ini terbilang sangat ofensif di sepak bola era modern hingga hadirkan 3 pemain di lini depan, 3 pemain di lini tengah, dan 4 pemain bertahan. Dalam formasi 4-3-3, 2 bek di samping sisi lapangan atau lebih dikenal dengan bek sayap punya peranan tambahan untuk maju ke depan sehingga menjadi lebih krusial dalam bergerak ofensif atau menyerang. Para pemain di posisi bek sayap sering bergerak ke depan dan ke belakang lapangan. Selain itu, 2 bek sayap juga dapat membantu posisi tengah yang diisi oleh center back sesuai kebutuhan. Sementara di sektor tengah, 2 dari 3 gelandang memiliki tugas lebih dalam membangun serangan. Contohnya seperti yang saya gambar, yaitu gelandang tengah memiliki tugas dalam penyerangan, dan satu lainnya bertanggung jawab untuk difokus lini pertahanan. Seperti pada gambar saya, posisi gelandang bertahan yang bertugas membantu lini pertahanan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas-tugas para pemain sepak bola dalam formasi 4-3-3 ini. Yang pertama ada kiper. Tugas kiper adalah menghalau segala serangan dari pemain lawan agar gawangnya tidak kebobolan. Hanya kiper yang boleh memakai tangan dan juga kaki, sementara semua pemain lainnya hanya diperkenankan memakai kaki. Kiper juga memiliki aturan dalam permainan sepak bola juga, yaitu kiper hanya diperbolehkan memakai tangan pada area kiper sendiri, yaitu kotak penalti. Selanjutnya ada bek tengah. 2 bek tengah ini ditugaskan untuk membantu kiper dalam mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kebobolan dari serangan musuh. Pada salah satu bek tengah biasanya terdapat salah satu pemain bek jangkung atau bek dengan postur tubuh yang tinggi. Biasanya bek dengan postur tubuh yang tinggi dapat ikut membantu serangan pada saat posisi tendangan sudut atau corner kick, dan satu bek tengah lainnya berjaga di belakang agar dapat membantu pertahanan
dikala terjadi counter attack saat corner kick atau tendangan sudut. Selanjutnya ada bek kiri dan bek kanan. Tugas dari bek kiri dan bek kanan adalah overlapping, membantu penyerangan dan membantu dari sayap kanan. Bek kiri dan bek kanan harus memiliki stamina dan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada gelandang bertahan. Gelandang bertahan ditugaskan untuk membantu pertahanan, membantu bek tengah dan juga bek kiri dari serangan musuh. Gelandang bertahan biasanya memiliki permainan sendiri-sendiri, yaitu ada gelandang bertahan perusak atau gelandang bertahan pengatur serangan yang biasanya memberikan umpan-umpan tertentu kepada striker dan juga gelandang tengah. Selanjutnya gelandang tengah. Gelandang tengah ditugaskan di tengah untuk membantu penyerangan sekaligus bisa membantu pertahanan. Selanjutnya ada sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri dan sayap kanan bertugas untuk memberikan umpan atau berlari untuk mendapatkan bola. Biasanya sayap kiri dan sayap kanan mengambil bola atau turun ke bawah untuk mengambil bolanya sendiri. Setelah itu sayap kiri dan sayap kanan bisa mengumpan atau bisa disebut dengan crossing ke striker. Selanjutnya ada striker. Striker tugasnya adalah untuk mencetak gol. Bukan hanya striker yang dapat mencetak gol, tapi semua pemain dapat mencetak gol. Bahkan kiper pun juga dapat mencetak gol. Biasanya striker memiliki tubuh yang besar dan memiliki tendangan yang kuat. Sekian penjelasan saya mengenai formasi 4-3-3 dalam permainan sepak bola. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.